Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quilis Movie, kali ini bercerita tentang film yang berjudul Film Taeguk Gi disutradarai oleh Kang Jae-gyu dan berlatarkan waktu perang yang akhirnya memisahkan kedua negara tersebut. Cerita ini semakin menarik ketika dua prajurit Jin Tae, Yang Dong-gun, dan Jin Seok Won Bin, yang harus terpisah karena perang itu. Taeguk Gi dianggap sukses menggambarkan realita yang terjadi pada masa tersebut. Gak cuma itu, film ini juga berhasil meraih predikat terbaik dari Baeksang Art Award dan memenangkan kategori yang sama di ajang Asia Pacific Film Festival. Ceritanya berawal dari penelitian para arkeolog yang melakukan penggalian sisa-sisa perang di salah satu situs bersejarah. Di sana mereka pun banyak sekali menemukan peralatan-peralatan perang, barang-barang para tentara yang sempat digunakan, bahkan banyak juga tengkorak-tengkorak yang terkubur berantakan. Namun di sana guys, mereka menemukan salah satu tengkorak dari jasad yang diidentifikasi bernama Lee Jin Seok. Akan tetapi nama itu tidak ditemukan di dalam daftar korban meninggal ataupun orang hilang. Ketika dicek pada situs veteran perang, anehnya Lee Jin Seok ini nyatanya masih hidup. Departemen Penggalian Situs Bersejarah pun menghubungi Lee Jin Seok dan memberitahukan jika mereka menemukan jasad yang namanya sama dengannya. Tentu saja Seok merasa bingung, malahan ia menduga jasad itu adalah jasad kakaknya yang bernama Lee Jin Tae. Tetapi pihak departemen sangat yakin dengan penemuannya dan berkata mungkin itu adalah Lee Jin Seok yang lain. Setelah peperangan selesai, Seok yang sangat menyayangi kakaknya ini tak pernah berhenti untuk mencari keberadaannya. Bahkan belum lama ini juga ia pergi ke Cina untuk melakukan pencarian di sana. Makanya saat ia meminta diantar oleh cucunya ke situs tersebut, si cantik ini sedikit khawatir mengingat kakeknya masih kecapean. Namun melihat kakeknya yang terlihat begitu bersemangat, ia pun akhirnya tak bisa menolak dan sebelum berangkat, Seok pun mengeluarkan sepasang sepatu coklat yang disimpannya baik-baik. Ia pun di sini mengenangnya seolah banyak kenangan di dalamnya. Apa yang terjadi hingga membuat Seok mencari kakaknya sampai saat ini? Kenangan itu bermula di kota kecil Jangro pada Juni 1950. Saat Seok pulang sekolah, ia bertemu dengan kakaknya Jin Tae yang merupakan seorang penyemir sepatu keliling. Mereka pun bercanda dan terlihat sangat menyayangi satu sama lain. Dan saat mereka tiba di sebuah toko sepatu, mereka pun tampak kagum dengan sepatu yang dipajang di toko itu. Seok pun berharap suatu saat nanti Jin Tae kakaknya dapat membuat sepatu yang lebih bagus dari sepatu itu. Jin Tae pun hanya tersenyum dan menjawab kalau itu butuh beberapa tahun lagi. Selanjutnya ia pun memberikan satu pena yang diinginkan Seok selama ini. Jin Tae berharap Seok bisa sekolah dengan baik dan menjadi seorang yang sukses seperti yang almarhum ayahnya inginkan. Mereka ini hidup sederhana dan bahagia, mempunyai harapan Jin Tae suatu saat punya toko sepatu sendiri dan bisa menikahi gadis impiannya yaitu Yongsin. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Seok mengabarkan kalau pemerintah telah mengumumkan perang antara Korea Utara dan Selatan. Semua warga di sana pun terpaksa mengungsi, termasuk keluarga Seok dan Yongsin yang terlihat bersiap untuk pergi ke rumah pamannya. Yongsin di sini tampaknya begitu khawatir dan berusaha membawa semua barang-barangnya. Namun Jin Tae melarang mengingat rumah pamannya sangat jauh. Sesampainya di kota, salah satu adik Yongsin terlihat sakit sehingga Jin Tae pun pergi mencari apotik untuk membeli obat. Saat itulah militer Korea Selatan datang dan meminta warga laki-laki yang berusia 18-30 tahun untuk maju, termasuk Seok yang saat itu berusia 18 tahun. Ketika Jin Tae kembali dan tahu kalau Seok dibawa oleh para tentara, ia pun segera menyusul dan masuk ke dalam kereta yang sebentar lagi akan berangkat.
Setiap gerbang, ia pun susuri sampai akhirnya ia menemukan adiknya bersama para pelajar-pelajar lain. Di sana Jintai langsung mengajak pergi adiknya dan beralasan kalau dia hanya seorang pelajar dan juga pengungsi biasa. Tapi rupanya salah satu pemimpin di sana menolak, bahkan ia juga langsung memerintahkan agar Jintai ikut wajib militer. Keadaan pun semakin panas dan terjadilah perkelahian di sana. Namun karena nyatanya kalah jumlah, akhirnya Jintai dan adiknya harus pasrah ikut dalam kereta itu. Di luar kereta, ibunya bersama Yongsin tak henti-hentinya mengejar. Sampai mereka pun akhirnya bertemu dan Seok pun tak kuasa menahan tangis perpisahan itu. Sementara ibunya yang tak bisa berbicara hanya berharap kedua anaknya itu bisa turun menghampirinya. Tapi apalah daya, Jintai hanya bisa menenangkan dengan mengatakan kalau dirinya akan menjaga Seok dan akan kembali menemui mereka di rumah pamannya. 1 bulan kemudian, Jintai dan Seok berada di medan perang, di mana sudah banyak tentara yang gugur dan mati terbakar. Ketika nama Seok dipanggil masuk ke dalam suatu pasukan, Jintai pun yang tak ingin terjadi apa-apa pada adiknya memohon kepada atasannya agar ia dan Seok ditempatkan di dalam pasukan yang sama. Setelah diizinkan, mereka pun langsung diberi arahan untuk menjalankan misi selanjutnya, di mana misi yang akan mereka jalani adalah mempertahankan sungai Nakdong, yaitu garis terakhir pertahanan mereka. Pimpinan di sana pun menegaskan kalau pertahanan ini adalah pertahanan hidup ataupun mati dan tidak ada perintah untuk mundur. Setelah tiba di tempat yang ditentukan, para tentara pun tampak makan bersama dan berkenalan satu sama lain. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja ledakan itu membuat suasana panik dan membuat mereka berpencar untuk mencari tempat berlindung. Ledakan demi ledakan tak henti-henti terus menghujani mereka semua yang ada di sana. Hanya keberuntunganlah yang dapat menyelamatkan mereka saat itu. Seok yang kurang beruntung pun ternyata terkena serpihan ledakan dan membuatnya panik hingga kesulitan bernafas. Ia pun berjuang untuk terus bergerak dan mencari tempat aman. Untung saja kakaknya datang tepat waktu dan ia pun langsung berusaha memberikan pertolongan serta menyadarkan adiknya yang sudah hampir kehabisan nafas. Setelah penyerangan usai, malamnya Jintai menghadap komandan untuk meminta adiknya dipulangkan dan dikirim ke rumah sakit. Agar permintaan itu dipenuhi, ia pun berjanji rela mengambil resiko apapun, ditugaskan di garis depan ataupun harus membunuh pimpinan musuh. Si komandan ini menjelaskan kalau dalam peperangan hidup dan mati bisa menimpa siapa saja, dan nyatanya banyak juga tentara lain yang sakit bahkan lebih parah, tapi mereka masih tetap mau berperang. Tetapi akhirnya si komandan menantang, jika memang ingin adiknya dipulangkan, maka Jintai harus bisa menepati janjinya dan memenangkan medali penghargaan. Keesokan harinya, tentara selatan mendapat kabar tentang diambil alihnya 2 pertahanan mereka, dan lebih parahnya, jalur pasokan untuk mereka juga telah dicegat. Oleh karena itu, beberapa tentara pun diutus untuk menanam ranjau di sepanjang jalur perbatasan. Jintai pun di sini langsung mengajukan diri untuk ikut. Ya, semua itu demi janjinya supaya bisa memulangkan adiknya. Setelah semua ranjau berhasil ditanam, tiba-tiba saja mereka yang ada di sana pun berusaha melawan balik, tetapi sayangnya kekacauan itu membuat tentara bernama Song Chul tak sengaja menginjak ranjau dan terluka parah. Jintai pun tetap berusaha maju dan menyerang musuh demi memenuhi ambisinya. Namun karena posisi mereka yang tak memungkinkan dan juga Song Chul membutuhkan penanganan segera, pimpinan di sana pun akhirnya memerintahkan untuk mundur. Beberapa hari kemudian, mereka pun bertahan tanpa pasokan air dan juga makanan. Di bagian medis juga kondisi Song Chul makin memburuk dengan perutnya yang penuh belatung akibat jahitannya yang tidak steril. Ia yang putus asa pun menembaki seluruh tentara yang sakit dan berakhir dengan menembak dirinya sendiri hingga tewas. Kejadian itu tentu saja membuat tentara yang masih hidup semakin stres karena mereka sadar pasti mati entah karena terbunuh ataupun kelaparan. Melihat keadaan itu, akhirnya Jintai mengusulkan untuk langsung menyerang besok malam sebelum tenaga mereka habis karena kelaparan. Malam yang ditunggu pun tiba. Semua tentara terlihat berbaris untuk menuju garis pertahanan utara.
Setelah penjaga dilumpuhkan dan para tentara berada di posisinya masing-masing, mereka pun langsung memulai serangan dengan melemparkan puluhan bom ke arah parit pertahanan musuh. Setelah musuh cukup panik, pasukan selatan pun dari berbagai sisi mulai ikut menyerang. Perang besar pun terjadi dan Jin-tae yang memang masih punya ambisi untuk bisa memulangkan adiknya langsung bergerak maju ke dalam bunker musuh. Di sana, ia pun berhadapan langsung dengan komandannya. Perkelahian itu pun berhasil dimenangkan dan kemudian dilanjutkan dengan meledakkan bunker-bunker lain. Setelah semalaman bertempur, sisa tentara yang selamat langsung merayakan kemenangannya dengan bersorak dan menjarah semua persediaan makanan musuh. Seok yang saat itu bertemu kembali dengan kakaknya langsung marah dan mempertanyakan tentang kenapa kakaknya selalu ingin ikut dalam misi yang berbahaya. Ia pun mengungkapkan kalau semua itu demi Seok. Namun Seok menanggapi kalau hal itu tak berarti baginya kalau harus selamat dengan mengorbankan nyawa kakaknya. Tak lama kemudian komandan di sana datang dan mengabarkan kalau kini pasukan Amerika telah berhasil mendarat dan akan membantu mereka. Si komandan juga bangga atas keberanian Jin-tae dalam penyerangan tadi malam dan ia pun kembali ditugaskan untuk merebut Gunung Baekdu dekat perbatasan Cina. Di September 1950, atas keberanian menjaga sungai Nakdong dan juga penyerangan malam itu, Jin-tae akhirnya diangkat menjadi sersan. Di sana, ia juga diwawancarai oleh media mengenai keterlibatannya dalam setiap pertempuran. Sayangnya keberhasilan itu membuat Jin-tae dan Seok terpisah. Bahkan ketika Seok mengingatkannya untuk menulis surat, Jin-tae pun yang terburu-buru akan menghadiri acara makan malam meminta Seok untuk menulisnya sendiri. Malamnya Seok pun kembali mengutarakan isi hatinya. Ia merasa kalau ada sesuatu yang berubah dan berharap kakaknya melupakan ambisi untuk bisa memulangkannya. Karena menurutnya yang paling penting adalah bisa pulang bersama-sama dengan selamat. 1 bulan setelahnya yaitu di bulan Oktober, dengan bantuan Amerika pasukan selatan kembali melakukan serangan di Pyongyang. Di sana tembak-menembak pun terjadi begitu sengit. Jin-tae selaku sersan Peleton 1 langsung berusaha merebut senjata otomatis yang berada di atas gedung. Setelah berhasil, ia pun langsung dengan bebas melakukan serangan dari atas gedung. Dan saat itulah ia melihat pimpinan dari utara yang berusaha melarikan diri. Sebenarnya yang ditugaskan mencari pimpinan di sana adalah Peleton 3 dan Seok juga sempat mengingatkan kalau itu bukanlah tugas mereka. Namun Jin-tae tak menghiraukan dan langsung berlari untuk turun ke bawah. Setelah mobil itu terguling, Jin-tae langsung terlibat perkelahian dengan pimpinan dari utara. Dalam perkelahian itu, sayangnya salah satu anggota Peleton 1 yang bernama Yongman tertembak dan tak tertolong. Di sini, Seok kembali menyalahkan kakaknya atas kematian Yongman. Karena menurutnya jika saja tadi mendengarnya maka Yongman tak perlu mati dan anaknya tak perlu menjadi yatim seperti mereka berdua. Jin-tae pun di sini hanya bisa terdiam, apalagi saat Seok menyangka kalau Jin-tae seperti yang sudah buta akan kedudukan serta popularitas untuk mengejar medali penghargaan. Perjalanan untuk memukul mundur utara pun kembali dilanjutkan. Dan ketika sampai di desa kecil, mereka menemukan 100 warga desa yang dibunuh oleh utara akibat kalah perang. Mereka pun berhenti sejenak untuk memakamkan para jasad itu. Malam harinya, mereka kembali menemukan tentara utara yang telah mundur dan dengan mudah semua tentara utara yang ada di sana pun dibantai dan dihabisi, dibakar sampai ditembak secara membabi buta. Keesokan harinya, di suatu tempat tentara selatan menemukan bunker persembunyian musuh. Salah satu anggota dari Peleton 1 pun langsung membakar bunker itu. Namun salah satu dari mereka yang keluar ternyata adalah teman lama Seok yang bernama Yong. Ternyata si Yong ini guys mengaku dipaksa dan diancam akan dibunuh jika tak bergabung dengan pasukan utara. Seok pun menenangkan Yong yang ketakutan dan memberinya minum. Namun anehnya Jin-tae malah marah dan langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh mereka semua. Seok yang mendengar itu tentu saja tak setuju mengingat mereka tak bersenjata. Setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya mereka pun membawanya sebagai tahanan perang. Di bulan November sampailah mereka di Haesanjin, daerah Korea Utara.
Di sini Seok pun sempat memberi makanan kepada Yong, dan dari Yong ia mendapat informasi kalau ibu Seok kini berada di Korea, yang berarti mereka kembali pulang dari rumah pamannya. Namun sayang sekali saat ini ibu Seok sakit karena teringat terus dengan kedua anaknya. Sementara Yong-sin pacarnya Jin-tae terpaksa ikut komunis demi mendapat jatah makanan. Mendengar itu, Seok pun sangat kecewa. Ia pun langsung melampiaskan amarahnya dengan ikut bergabung dalam perkelahian para tawanan. Sampai akhirnya ia pun babak belur tepat di hadapan kakaknya sendiri. Dan malam harinya saat Seok beristirahat kesakitan, Jin-tae pun datang ke sana untuk mengobati lukanya. Setelah sampai di perbatasan Cina, mereka mendengar kalau saat ini Selatan telah berhasil menang melawan Utara dan Jin-tae pun berhasil mendapatkan medali penghargaan. Kabar gembira itu pun segera ia sampaikan kepada Seok. Tapi lagi-lagi Seok tak senang mendengarnya dan tak mau pulang. Menurutnya semua yang dilakukan kakaknya selama ini sudah keterlaluan. Jin-tae pun membela kalau selama ini mempertaruhkan nyawa hanya agar Seok bisa pulang, bersekolah kembali dan bisa kuliah seperti yang ia inginkan. Tak seperti dirinya atau ibunya yang hanya seorang penyemir sepatu jalanan dan penjual bakmi di pasar. Namun sayang sekali Seok pun tetap kekeh sampai Jin-tae tak sadar ia mengangkat tangannya dan menampar adiknya. Tiba-tiba saja terdengar sirine dan informasi kalau Cina akan menyerang mereka dengan membawa pasukan yang berjumlah ribuan orang. Tapi sayangnya informasi itu terlambat karena nyatanya Cina saat itu sudah berada tak jauh dari mereka. Usaha untuk mundur pun gagal karena serangan demi serangan langsung menghujani mereka sebelum benar-benar menjauh dari tempat itu. Dan beberapa orang yang selamat pun kini mundur beserta ratusan warga lainnya untuk menuju tempat yang lebih aman. Tepatnya di bulan Desember sampailah mereka di titik pertemuan. Di sini Jin-tae pun diberi medali penghargaan dan ia pun langsung mengajukan kepulangan Seok seperti yang dulu ia utarakan kepada komandannya. Si komandan pun menjawab akan mengajukan permohonan langsung kepada divisi yang ada di sana. Namun sekali lagi ternyata saat akan mengabarkan kepulangannya ternyata Seok telah pulang sendiri, mengingat tempat di sana cukup dekat dengan desa tempat tinggal mereka. Sesampainya di sana, Seok pun bertemu dengan Yong-sin dan syukurnya ia pun mendapat kabar kalau ibunya sekarang sudah membaik. Tapi tak lama kemudian pasukan pemberantas komunis datang dan menangkap Yong-sin yang diduga bergabung dengan partai komunis. Sementara Seok yang mencoba menahannya pun turut ditangkap. Jin-tae yang ternyata pergi ke desa untuk menyusul melihat Yong-sin ada di mobil dan ia pun tak berpikir lama langsung saja mengejarnya. Sesampainya di sana, ternyata mereka yang dianggap komunis akan ditembak mati. Dan beruntung saat giliran Yong-sin, Jin-tae datang dengan tepat waktu. Keadaan pun semakin tegang saat Seok datang langsung menodongkan senjata dan menyuruh kakaknya beserta Yong-sin kabur. Mereka semua yang ada di sana pun tetap bersikeras, bahkan akan langsung membunuh mereka berdua karena membantu komunis. Akhirnya keadaan pun menjadi kacau saat mereka para tahanan berusaha menyerang sementara Seok dan Jin-tae juga terlibat untuk menyelamatkan Yong-sin. Namun tiba-tiba saja hal yang tak diinginkan pun terjadi. Akibat menembaki pasukan pemberantas komunis, Jin-tae pun akhirnya ditangkap dan mendapat teguran dari komandan barunya. Walaupun disangka sebagai pembela komunis, namun Jin-tae tetap meminta agar adiknya dibebaskan. Namun sang komandan ternyata tak setuju karena menurutnya itu bukan tanggung jawabnya. Belum juga selesai, tiba-tiba serangan musuh kembali datang. Di tengah kekacauan itu, Jin-tae pun meminta agar adiknya dibebaskan. Namun ternyata guys, si komandan malah memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua tahanan yang ada. Tak mau kehilangan adiknya, ia pun langsung berlari menuju ruang tahanan. Tapi sayangnya Jin-tae tak berhasil. Ia hanya bisa melihat penjara itu terbakar habis. Ketika api sudah padam, sayangnya di sana ia hanya berhasil menemukan pena yang pernah ia berikan dulu. Selama ini adiknya yang ia jaga, yang ia bela-bela sampai mati harus terbakar secara mengenaskan di hadapannya.
Dalam kecewanya yang begitu besar, Jin-tae pun langsung saja menghajar komandan barunya, melampiaskan semua amarahnya sampai si komandan itu benar-benar mati. Di bulan Juli tahun 51, di rumah sakit militer Korea Selatan, ternyata guys, Seok selama ini berhasil selamat karena sebelum terbakar habis ia diselamatkan dan disembunyikan oleh pamannya yang juga berada di sana. Walaupun peperangan masih berlanjut, paman Seok senang karena mendengar Seok akhirnya dibebas tugaskan dari militer, yang berarti ia pun bisa bertemu dan membantu ibunya lagi. Sementara untuk Jin-tae sendiri, si paman tak bisa memastikan ada di mana. Hanya selembar surat saja yang ia dapat dari camp. Seok sendiri sepertinya masih marah dan ia hanya bilang kalau ia sudah tak peduli lagi dengan kakaknya. Masih di hari itu juga, tiba-tiba Seok dipanggil. Rupanya ia ditanya mengenai Jin-tae yang saat ini pindah menjadi komunis dan melawan Korea Selatan. Mereka yang ada di sana pun tak menyangka apa alasan seorang yang mendapat medali bisa berpindah berada di pihak musuh. Seok yang sudah tak peduli hanya mengatakan kalau dirinya sudah tak kenal lagi dengan kakaknya itu. Karena menurutnya Jin-tae yang ia kenal hanyalah seorang penyemir sepatu biasa. Semua itu tentu saja kita juga mengerti guys, karena rasa kecewanya yang begitu besar. Kecewa setelah semua usahanya untuk memulangkan adiknya gagal dan malah dikhianati oleh negaranya sendiri. Ditambah lagi pacarnya pun ditembak mati tepat di hadapannya. Malam harinya Seok pun membaca surat itu. Dan di dalamnya tertulis kalau Jin-tae sangat merindukan ibunya. Dan di sana ia pun berjanji akan menjaga adiknya sampai ia bisa dibebas tugaskan. Ia juga menyampaikan salam kepada pacarnya dan berjanji setelah perang ia akan membuka toko sepatu dan membahagiakan keluarganya. Dan dari surat itulah akhirnya Seok pun tersadar dan menangis sambil kembali mengingat kenangan bahagia bersama kakaknya. Esok harinya, Seok pun memutuskan kembali berperang untuk mencari kakaknya. Sesampainya di area perang, komandan di sana pun terlihat sedang menjelaskan strategi penyerangan dan memfokuskan serangan untuk pasukan bendera yang ternyata dipimpin oleh Jin-tae. Mendengar itu, Seok pun langsung mengajukan diri untuk ikut di garis depan. Tapi sayangnya tak diizinkan mengingat serangan tinggal sejam lagi. Karena serangan selatan kali ini lumayan kuat, Seok yang tak mau terjadi apa-apa sama kakaknya, ia pun berinisiatif untuk pergi sendiri ke garis depan. Namun saat ia tertangkap, sayangnya saat ditelepon Jin-tae mengutarakan kalau adiknya sudah meninggal. Saat akan dibawa ke kamp tahanan, di sanalah peperangan kembali terjadi. Dengan susah payah, Seok pun mencari pasukan bendera dan bertemulah dengan Jin-tae. Ia yang dipenuhi rasa dendam dan kecewa terhadap Selatan tak menyadari kalau itu adalah Seok. Mereka pun terlibat pertarungan walau dengan segala cara Seok menyadarkan tapi tetap saja Jin-tae tak mengenalinya. Karena pasukan utara kembali datang, mereka pun terpaksa harus mundur. Dalam perjalanan inilah Seok tak menyerah untuk kembali menceritakan semuanya. Semua harapan kakaknya untuk bisa membuat toko sepatu dan melihat adiknya bersekolah sampai bisa kuliah. Bukan itu saja, Seok juga mengingatkan untuk berkunjung ke pemakaman Yongsin pacarnya. Dan dari sanalah Jin-tae sadar kalau di hadapannya adalah adiknya yang sangat ia sayangi. Pena yang selama ini ia simpan pun ia berikan kembali kepada Seok, sekaligus mengatakan kalau ia telah membuat sepatu untuk Seok kuliah nanti. Namun Seok menolak dan ingin pena itu ia berikan setelah perang nanti. Karena utara semakin dekat, Jin-tae pun akhirnya menyuruh adiknya untuk mundur duluan, sementara dirinya berjanji akan menyerah dan segera pulang. Namun dengan seluruh tenaganya yang tersisa, Jin-tae memilih untuk bangun dan menembakkan senapan mesin ke arah utara. Semua itu ia lakukan agar adiknya bisa mundur dengan selamat, walaupun pada akhirnya kenangan itu pun berakhir dan pena itu Seok temukan beserta kerangka kakaknya. Ia pun begitu sedih menitikan air mata dan menagih janji kepada Jin-tae yang tak kembali dengan selamat. Begitu besar rasa kasih sayang Jin-tae kepada adiknya.
Begitu besar harapannya untuk membuat adiknya menjadi orang yang berhasil. Walaupun dia hanya seorang penyemir sepatu, tapi di belakang itu apapun akan ia lakukan, bahkan nyawa pun rela ia pertaruhkan demi membuat masa depan adiknya lebih baik. Apakah kita udah sadar dengan perjuangan yang udah orang tua kita lakukan selama ini untuk kita? Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys.